Anjas memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskan perlahan. Rea tidak bersalah. Bukan salah istrinya jika dikagumi lelaki di luaran sana. Maaf, Yang, bisik Anjas, merengkuh tubuh Rea. Seperti halnya wanita, moodku naik turun, lanjut Anjas. Rea menepuk-nepuk punggung Anjas. Selain mobil mogok, apa yang membuat mood Mas Anjas nggak stabil? Kamu, jawab Anjas. Aku. Rea agak menjauhkan kepalanya dan mendonggak. Kok bisa? Karena banyak naksir istriku. Anjas memasang wajah cemberut. Padahal sedang bunting kayak gini. Nggak bisa melarang mereka naksir, Mas, sahut Rea cekikikan. Hanya Mas Anjas satu-satunya lelaki yang paling aku cintai. Anjas tersenyum, menatap lekat Rea. Istriku romantis banget. Itu ungkapan perasaan, Mas Anjas. Kita harus saling percaya. Udah mandi dulu. Rea keluar dari pelukan Anjas. Mandiin, Yang, pinta Anjas. His, udah gede minta dimandikan. Rea segera keluar kamar, mandi berdua bisa 30 menit lebih. Rea duduk di kursi meja makan, menunggu balasan pesan dari Regan. Kemungkinan Sophie yang melakukannya, bisa saja dia mencari di kolom pencarian Google. Regan, nanti papa cari tahu. Sebenarnya hal itu wajar terjadi dan hiraukan saja. Hidup bertetangga memang begitu. Rea, aku hanya ingin tahu, papa. Kalau beneran Sophie, harus disentil. Rea mendengar klakson mobil satu kali, karena penasaran dia buru-buru melihat dari balik jendela ruang tamu. Ada mobil pickup. Seorang lelaki berdiri di balik pagar. Rea pun membuka pintu. Siang, Mbak. Sapa lelaki berkemeja hitam. Siang. Cari siapa? Tanya Rea. Benar rumahnya bapak dan ibu boneka gajah. Bu Rea dan Pak Anjas, lanjut lelaki itu. Rea tertawa kecil. Iya, betul. Saya nganter box bayi dan perlengkapan lain untuk kamar bayi, jelas lelaki itu. Bapak ini siapa? Rea membukakan pintu pagar. Pak Totok. Saya sopir pengiriman barang di pabrik mebel Larasati Furniture. Disuruh Pak Regan, jelas Totok. Tidak berselang lama, Regan mengirim pesan, bahwa dirinya yang membuat sendiri box bayi untuk Skyara. Siapa, Yang? Anjas muncul dari dalam rumah. Papa ngirim box bayi, Mas, jelas Rea. Anjas mendorong pintu pagar supaya terbuka lebar. Anjas juga membantu menurunkan box bayi, meja khusus mengganti popok, lemari pakaian, sofa tunggal untuk Rea, dan satu meja lampu. Rea membuatkan es teh lemon untuk 3 pekerja yang mengirim barang. Diletakkan di meja teras. Anjas sempat menemani minum es dan mengobrol dengan mereka sekitar 10 menit. Kami pamit dulu, Pak Anjas, kata Totok. Terima kasih sudah mengantar. Anjas mengikuti sampai pagar. Anjas dan Rea berdiri di ambang pintu kamar. Mengamati kamar yang perlu sedikit sentuhan tirai. Kalau istriku ngambek, aku bisa bobo di kamar ini nemani dedek, ujar Anjas. Nggak bisa begitu, Ferguson. Tidur di kamar lain, tegas Rea. Astaga, kejam kali kau, Marimar, balas Anjas. Mas Anjas kok tahu Marimar? Kalau aku tahu, karena Omarita sering nonton di TV berlangganan. Kalau ada adegan cipokan, mataku ditutup, cerita Rea. Mama dulu suka nonton telenovela lawas di TV berlangganan juga, jelas Anjas. Apa dindingnya ingin dicat warna lain? Tanya Anjas. Enggak, tetap putih aja. Rea hanya perlu menambah unsur merah muda. Mungkin dispray dan tirai. Pintu pagar dan pintu rumah kok terbuka lebar, jas. Tegur Salwa, yang datang membawa piring berisi gorengan. Papa ngirim box bayi, Ma, jelas Anjas. Setelah meletakkan piring di meja makan, Salwa melihat ke dalam kamar. Jika Regan yang mengisi furniture, maka dirinya yang akan mengisi lemari dengan pakaian bayi yang lucu-lucu. Katanya papa bikin sendiri, ungkap Rea. Cucu pertama,
perempuan pula. Pasti jadi kesayangan. Iya, kan, Ma? Kelakar Anjas. Oh iya jelas, Jas. Kamu harus turun tahta, timpal Salwa. Mama kejam, protes Anjas. Salwa mengajak Rea bicara tentang Davi. Ibu mertua dan menantu itu duduk di kursi meja makan. Rea menjelaskan yang dia ketahui, tanpa dikurangi sedikit pun. Jika memang dulu, dalam keluarganya sempat ada masalah dengan Johan. Kalau nggak salah, mantan papa yang mendalangi. Bukan. Wanita yang akan dijodohkan dengan papa, tapi papa nolak, ungkap Rea. Waduh, Pak Regan dulu pasti sangat memesona ya. Banyak perempuan patah hati. Sayang sekali ada yang nggak terima. Kok kayak Sofia? Salwa tidak bertanya lagi. Informasi itu cukup. Tidak ingin mengorek masa lalu keluarga Rea. Sekarang aja pesonanya masih ada, Ma, tukas Anjas, yang sedang makan. Rea meraih ponsel. Ada satu pesan dari Regan. Regan, menurut Marwan, Sophie mencari tahu sendiri. Berita itu, dulu tersebar luas di beberapa media. Dasar, gumam Rea. Pendopo balai desa terlihat ramai oleh beberapa perempuan, dari tua sampai muda. Ada demo masak dan tutorial make up, sehingga menarik minat. Rea memaksa ikut karena bosan sendirian. Setiap ingin mencari kegiatan untuk mengisi waktu, Rea mentok ide dan berakhir rebahan sambil ngemil. Duduk sini. Salwa menarik kursi untuk menantunya yang tengok kanan kiri. Rea. Salwa memanggil. Iya, Ma. Ada es dung-dung di luar. Rea melihat segerombolan anak yang mengerubungi penjual es. Salwa yang pengertian dan selalu memanjakan Rea layaknya putri sendiri, keluar dari pendopo. Membelikan es dung-dung untuk Rea. Berat badan Skayara normal, kan? Tanya Salwa. Kata dokter normal. Hanya saja posisi sering muter-muter. Kemarin dulu normal, periksa terakhir sungsang. Rea menyendok es menggunakan sendok kecil yang terbuat dari plastik. Kata orang zaman dulu, si bayi sedang cari jalan keluar. Tapi, jika memang harus sesar ya nggak apa-apa. Paling penting kamu dan Skayara, sehat dan selamat, ucap Salwa. Rea mencium pipi Salwa, kelakuannya makin manja. I love you, Mama. Pipi Mama jadi basah, gurau Salwa. Demo masak siang itu, membuat dimsum. Rea hanya memperhatikan tanpa niat merekam melalui ponsel, seperti yang dilakukan beberapa ibu-ibu. Dimsum yang matang dibagikan untuk dicicipi. Tidak berselang lama, si pendemo masak menawarkan panci kukus serbaguna. Mama nggak beli? Tanya Rea. Mama tuh datang cuma lihat-lihat aja. Udah punya panci kayak gitu, jawab Salwa. Setelah itu beralih tutorial make up natural. Rea tersenyum tipis melihat keberadaan Sophie dan Nia, teringat ucapan Regan kalau Sophie hanya berani, bacot. Acara tersebut berakhir, anak-anak sudah bubar terlebih dahulu. Rea menunggu Salwa yang bicara dengan Bu Lurah, membahas kegiatan PKK. Lah, iya, aku pikir keluarga Priayi ternyata bapaknya mantan napi. Ujar Sophie. Udah, Bu Ibu. Itu bapaknya. Bapaknya maling, si anak belum tentu jadi maling, bela seseorang. Tapi, namanya darah dan gen itu kuat. Bukan ke anak, bisa nurun pada cucunya, sahut Sophie. Sophie, ayo pulang, ajak Nia setengah memaksa, sebelum Sophie melakukan hal-hal yang akan merugikan. Mama pulang aja dulu. Sentak Sophie. Rea yang mendengar, menarik napas panjang lalu berdiri hendak menamparkan mulut Sophie. Tidak disangka, Salwa sudah mendahului. Sudah cukup, Sophie. Bentak Salwa. Kami tidak pernah mengganggu kehidupanmu. Fokus saja pada diri sendiri dan bayi dalam kandungan. Sophie memegang pipi kanannya yang terasa panas. Penjahat tetap penjahat. Bisa saja nanti anaknya Davi dan Vivi jadi perampok. Kalau begitu, anakmu dan Marwan pun bisa jadi penjahat, balas Salwa.
Tanya ibumu itu, bapakmu dulu pernah di penjara. Kasus pencuri dan perampokan. Fitnah itu. Pekik Sophie. Memang itu kenyataan, Mbak Sophie, tukas Bu Darmi. Aku tahu dari suamiku. Suamiku tahu dari temannya Pak Joni. Tapi kami nggak menyebarkan, karena nggak ada untungnya. Salwa menatap Darmi, selama ini dikira hanya dirinya dan sang suami yang tahu. Kami punya aib dan manusia yang tidak luput dari dosa. Tuhan sudah menutup aib masa lalu bapakmu, Mbak Sophie. Tapi karena kelakuanmu sendiri, aib itu terbongkar. Sudah iri dengkimu. Move on dari Mas Anjas. Bersyukurlah, mempunyai suami baik, imbu Bu Darmi panjang lebar. Sophie berlari kecil meninggalkan pendopo balai desa, disusul Nia yang tergopoh-gopoh. Semoga Sophie sadar, ucap ibu yang lain. Ayo, Rea, pulang. Salwa memegang lengan Rea. Mama badas sekali. Rea memuji ibu mertuanya. Kita harus menyimpan senjata terakhir untuk membungkus lawan. Padahal dulu, waktu Anjas mendadak pacaran dengan Sophie, Mama nggak mempermasalahkan masa lalunya, ungkap Salwa. Mama keren. Jadi ngebayangin, Skayara sifatnya perpaduan nenek dan kakeknya. Rea tersenyum lebar. Ya, ampun, Mama membayangkan gadis kecil gemoy tapi pecicilan, timpal Salwa. Di tempat lain, Sophie mengamuk. Memecah vas dan gelas. Membanting kursi, mendorong meja. Tidak menyangka akan dipermalukan. Kenapa Mama nggak cerita? Sophie terduduk di lantai, air mata berderai. Ternyata aku anak mantan napi. Karena itu sudah menjadi masa lalu, Sophie. Bapakmu sudah berubah, jawab Nia. Arg. Kedua tangan Sophie menjambak rambut sendiri. Memalukan sekali. Dari kemarin-kemarin, sudah diperingatkan supaya tidak mengganggu keluarga Rea. Mereka bersabar dan tidak memecat Marwan. Dengan alasan profesional, karena Marwan bekerja dengan baik. Nia menghela napas. Sophie tidak menyahut. Masih syok menerima kenyataan pahit. Sekarang para tetangga mengetahui masa lalu yang kelam. Menyesal memang datang di akhir. Kalau di depan, namanya pendaftaran. Sudah, Sophie. Ayo berdiri. Kasihan Marwan, melamar di perusahaan lain nggak keterima, lanjut Nia. Sophie manut saja dibimbing berdiri. Pikirannya masih oleng. Sophie yang dianggap sempurna dan cantik oleh penduduk desa, sekarang tercoreng akibat ulahnya sendiri. Keluarga besar Rea sudah datang sehari sebelum hari H. Mereka menginap di rumah Anjas. Hari masih gelap sekali dan dingin ketika satu persatu anggota keluarga mandi. Maena serta Dania sedang dirias karena keluarga inti. Tejo sempat kesusahan berjalan karena mengenakan beskap. Asi bersedia datang jam 4 pagi, menyiapkan sarapan dan minuman hangat. Juna bergelung selimut, duduk, ringkuk, di sofa. Dia belum terbiasa dengan hawa dingin yang mencekam. Regan dan Giana duduk tidak jauh dari Juna, minum susu jahe. Sedangkan Davi sudah terlebih dahulu ke rumah Vivi di Antar Rizal. Karena mempelai laki-laki juga dirias tipis-tipis. Waktu bergulir cepat, 3 bulan lebih merambat tanpa terasa. Kandungan Rea pun membesar, dan merupakan minggu-minggu HPL. Perlengkapan bayi sudah lengkap. Mental Rea menghadapi persalinan sudah siap. Mbak Rea, jangan brojol hari ini. Bisa-bisa hari jadi pernikahan Mas Dapi barengan dengan ulang tahun si kaya raya, ujar Juna. Kaya raya siapa? Tanya Rea, duduk di sebelah Giana. Membawa sepiring bihun goreng. Skayara, maksudnya. Sahut Juna, yang kemudian bersin-bersin. Ada-ada aja kamu, Jun. Regan menggelengkan kepalanya. Maena yang sudah paripurna, mengenakan kebaya dan rambut disanggul, ikut bergabung di ruang keluarga. Meraih susu jahe, yang ditaruh kembali. Aduh, khawatir beser, ucap Maena. Tinggal cincing, diangkat kainnya terus jongkok. Gitu aja repot, Bude, seloroh Juna. Lebih repot pade tuh,
biasanya tinggal buka resleting. Langsung cuur. Juna, lambene perlu diplester. Rita mendelik tajam. Jas, punya plester. Anjas yang baru saja keluar kamar menjawab, adanya lakban hitam. Giana menyuruh Juna segera ganti baju. Pemuda itu berjalan ke kamar belakang, dengan selimut masih menempel di badan. Wening juga kedinginan, memakai sweater tebal dan syal yang melilit di leher. Perempuan sepuh itu memilih teh jahe untuk menghangatkan tubuh. Rea mengusap perutnya, trimester akhir membuatnya sering ke kamar mandi. Tidur miring terus. Benar-benar tidak nyaman. Anjas ikut-ikutan mengusap perut istrinya. Kadang Anjas tidak tega mengajak Rea bercuinta. Namun, rupanya hasrat sang istri selalu menggelora. Bahkan kemarin malam, Anjas menyempatkan menengok bayinya dikarenakan Rea merengek-rengek minta jatah. Tepat pukul 6.30 keluarga Rea dan Anjas berjalan ke rumah Nur. Tenda besar terpasang di halaman. Rea dapat mencium wangi masakan. Keluarga mempelai duduk di paling depan. Davi, Vivi, penghulu dan para saksi sudah duduk di kursi meja akad. Vivi mengenakan kebaya putih, bunga melati menjalar panjang dari sanggul besar sampai depan dada. Sunduk mentul berjumlah ganjil. Akad nikah berjalan dengan lancar, dilanjutkan resepsi jam 8. Selesai pada siang hari. Rea mengajak Anjas pulang terlebih dahulu, karena punggungnya lelah. Mas, aku ngantuk. Tolong usap punggungku, pinta Rea, yang manja sekali. Kaki juga. Tanya Anjas. Nggak perlu, Mas, jawab Rea. Rea mengantuk tapi tidak bisa tidur, perutnya terasa lebih kencang. Ada apa? Anjas menyingkirkan helai rambut Rea. Memandangi wajah istrinya yang terlihat gelisah. Sepertinya aku akan melahirkan, Mas Anjas. Perutku. Rea menarik napas dalam-dalam, dan mengembuskan pelan-pelan. Anjas mengambil tas berisi pakaian yang sudah disiapkan. Meminta Asi menemani Rea, lalu keluar rumah. Hendak mengambil mobil di rumah orang tuanya. Anjas, mau kemana? Tanya Regan yang pulang ke rumah bersama Juna. Ambil mobil, Pa, sahut Anjas, mulai menstarter motor. Karena akan kedatangan keluarga besar, Anjas mengungsikan mobilnya. Supaya 3 mobil keluarga Rea bisa terparkir di garasi dan halaman rumah. Gunakan mobil Papa, Jas. Regan ikut panik. Rea di mana? Kalian sudah menentukan rumah sakit mana? Lanjut Regan. Di kamar. Anjas berusaha bersikap tenang. Menghirup udara banyak-banyak. Tapi tidak bisa. Rea keluar dibantu Asih dan Regan. Anjas sudah duduk di balik kemudi. Telapak tangannya berkeringat. Bu Asih, tolong ambilkan ponselku, suruh Rea yang duduk di jok belakang. Nggih, Mbak. Asih berlari cepat masuk rumah, kembali keluar membawa ponsel. Juna yang terakhir masuk ke dalam mobil, duduk di samping Rea yang menahan kontraksi. Jas, berangkat. Tegur Regan. Anjas mengembuskan napas lewat mulut. Papa aja yang nyetir, katanya. Waduh, Jas. Papa juga grogi, tukas Regan, menantu dan mertua itu saling memandang. Sini, aku aja yang nyetir. Seru Juna. Heh, memang udah punya SIM. Anjas masih mengatur napas. Kalian bertiga ini. Aku aja yang nyetir. Masih sanggup aku. Cemen kalian. Rea membuka pintu mobil. Loh, aku kok kena? Juna menunjuk dirinya sendiri. Yang. Jangan, duduk aja. Tenang. Anjas meminta. Mas Anjas juga tenang, dong. Papa juga. Hayuk, tarik napas dalam-dalam. Lalu embuskan. Inhale, exhale, ujar Rea. Hilman menepuk pelan pundak belakang Salwa. Aku pulang dulu. Ada yang setor wortel, ucapnya. Salwa mengangguk karena mulutnya mengunyah bakso. Mahendra alias Mahen, mengikuti Hilman pulang. Giana masih betah duduk-duduk, memperhatikan teman-teman kantor Davi yang menyempatkan memenuhi undangan. Mereka jauh-jauh datang dari kota.
Ada beberapa tamu yang merupakan teman Vivi. Tante, makan terus, canda Dania. Mumpung, tukas Giana, dia menikmati es podeng mantan. Mengunyah buah nanas yang terasa manis dan sedikit asam. Loh, Om Regan dan Juna mana? Dania celingukan mencari dua lelaki tersebut. 5 menit lalu balik ke rumah Rea, ngantuk. Karena semalam kalian tidur di atas jam 11, kan? Sahut Giana. Semalam karena ngumpul bareng, akhirnya ngobrol dan menonton pertandingan sepak bola, para anggota keluarga begadang. Kecuali Giana, Rea, dan 2 eyang. Seru aja, Tan. Jarang-jarang kita bisa ngumpul paket komplit. Biasanya ada yang absen. Dania mengerakkan lehernya yang pegal-pegal. Sebenarnya dia juga mengantuk dan ingin tenggelam di bantal. Vivi menghampiri. Si pengantin baru terlihat sangat bahagia. Wah, yang nanti malam bikin bayi. Moga segera jadi, kata Dania cukup frontal. Iya. Vivi menyahut malu-malu. Vivi, kok duduk di situ? Tegur Nur yang sepertinya punya energi cadangan. Bergerak ke sana sini dengan gesit. Mas Davi sedang ngobrol sama temennya, Bu. Aku nggak nyambung, jelas Vivi. Loh, ya harus ditemani, kata Nur. Giana tidak mendengarkan lagi obrolan antara Vivi dan Nur. Karena ponselnya berdering. Nama Arjuna terpampang. Iya, Jun. Jawab Giana. Mama, Mbak Rea mau melahirkan. Ini sedang OTW ke rumah sakit Harapan. Mama nyusul aja, kata Juna. Rumah sakit mana itu? Giana menaruh mangkuk di kursi sebelah. Rumah sakit terdekat dari kecamatan. Mama Salwa pasti tahu. Udah ya, Ma. Nanti aku kabari lagi, lanjut Juna. Giana berjalan cepat mendekati Salwa yang sedang ngobrol dengan Maena, Wening, dan Rita. Ibu-ibu, Rea akan melahirkan. Saat ini udah diantar Anjas ke rumah sakit Harapan, ujar Giana yang merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Dania, kamu jaga para eyang ya. Lanjut Giana. Aku ikut. Rita setengah berteriak. Mama datang ke rumah sakit setelah si baby lahir. Nanti aku kabari, sahut Giana. Salwa mendahului pulang, berlari menuju rumahnya. Sekian lama tidak pernah berlari, napasnya ngos-ngosan berat. Tahu begini, harusnya berangkat kondangan tadi naik motor. Tinggal wus, sudah sampai. Pak, mantumu OTW ke rumah sakit. Si baby udah nggak betah di dalam perut. Salwa berteriak pada Hilman yang mengawasi pegawainya yang menurunkan wortel dari mobil pengangkut. Lalu, Salwa berjalan cepat ke kamar, melepas perhiasan yang melekat. Salwa ke kamar Mahen, putra bungsunya lelap di atas kasur. Ketika keluar, melihat Hilman sudah menunggu di motor. Naik motor saja. Lebih cepat. Nanti nerabas lewat kebun, ujar Hilman. Bapak ikut. Itu, Salwa ragu. Ada Rizal. Kalau ada kesalahan tinggal potong gaji, kata Hilman. Rizal yang mendengar hal itu, memandangi bosnya tajam. Sementara itu, karena tergesa-gesa menuju rumah Rea, Maena mengangkat kainnya agak tinggi supaya bisa berjalan cepat. Dia tidak mau disuruh menunggu kabar seperti Rita. Sabar, tenang, aku tak ganti baju dulu, ucap Tejo. Kesuwen kelamaan, mana kunci mobilnya? Kata Maena. Nanti aku ke sana naik apa? Tejo mengambil kunci mobil di dalam tas, yang langsung diberikan pada Maena. Ada mobilnya Davi. Maena berlari keluar rumah. Ayo, Gi. Serunya pada Giana yang sedang bicara dengan Asih. Giana masuk ke mobil. Tidak memedulikan penampilan Maena yang berkebaya dan full make up. Giana mulai melankolis, teringat waktu melahirkan Rea. Sekarang, giliran putrinya yang melahirkan dan akan menjadi seorang ibu. Gi, bisa baca map? Tanya Maena ketika kendaraan melaju. Bisa. Paling nanti kebablasan dikit. Giana mencoba bergurau.
Maena mempunyai gaya menyetir yang agak serampangan, membuat Giana beberapa kali memperingatkan. "Hati-hati, Mbak," seru Giana. "Pelan, Mbak," lanjutnya. Dan, akhirnya mobil memasuki area parkir rumah sakit. Giana bertanya pada petugas keamanan, di mana letak ruang bersalin. Dia dan Maena berderap cepat menyusuri koridor panjang rumah sakit. Anjas pada akhirnya bisa mengemudikan mobil. Beberapa kali melihat Rea dari spion tengah. Kadang Rea terlihat biasa saja, kadang menarik napas, kadang meringis kesakitan karena gelombang kontraksi yang mulai teratur. Begitupun Regan, lebih sering menghadap ke belakang ketimbang melihat ke depan. "Papa, nanti lehernya kecengklek," komentar Juna. "Nggak apa-apa. Rumah sakitnya bagus nggak, Re? Papa akan sewa helikopter jika terjadi sesuatu," tanya Regan serius. "Helikopter enggak tuh?" Juna menahan tawa. "Bagus kok, Pa. Mudah-mudahan berjalan lancar," sahut Rea. "Helikopternya nanti mendarat di mana coba?" "Di hatiku," celetuk Juna, yang mendapatkan pukulan di lengan. "Mbak Rea, simpan tenaganya buat ngeden. Kamu juga mending diem, Jun." Rea hendak memukul lagi, namun kontraksi kembali melanda. Anjas sedari tadi hanya diam. Rasanya ingin punya mobil terbang, supaya tidak perlu berhenti di lampu merah. Setelah menempuh perjalanan hampir 30 menitan mereka sampai di rumah sakit. Rea dibantu Anjas turun dari kendaraan. "Jun, kamu yang parkir mobil," perintah Regan. "Siap, Dan." Juna melompat turun, pindah ke depan. Regan yang melakukan pendaftaran, sementara Anjas menemani Rea yang memasuki ruang pemeriksaan. Rea kemudian masuk ke ruang observasi. Ruangan itu mirip UGD, ada ranjang berjejer dengan tirai penyekat. Rea berbaring di salah satu ranjang tersebut. Seorang bidan memeriksa denyut jantung bayi serta kontraksi. Anjas rasanya gelisah sekali, tidak tega melihat Rea ketika dihantam kontraksi. Lelaki yang rambutnya hampir menyentuh pundak itu, hanya mampu menggenggam erat tangan istrinya. "Papa, diem terus," ujar Rea. Anjas menghela napas. "Sakit ya?" "Iya." Sakitnya bertambah. Punggung mulai terasa nyeri, jelas Rea. Anjas mencium kening Rea. Mencoba kuat menghadapi situasi yang menegangkan. Dikarenakan pembukaan yang cepat, Rea dipindahkan ke ruang bersalin yang terasa sangat dingin. "Mas Anjas, sakit." Rea memegangi tangan Anjas, kuku-kukunya menancap tajam. "Aku di sini, Yang," bisik Anjas, membelai rambut istrinya yang basah oleh keringat. Rea mulai merasakan antara hidup dan mati. Kesakitan yang luar biasa dia rasakan di perut yang menjalar ke punggung. Saat pembukaan sempurna, posisi Rea setengah duduk. Kedua tangannya memegang kuat-kuat pegangan ranjang. Anjas fokus menatap Rea, tidak berani melihat proses bersalin di bagian bawah tubuh istrinya. Khawatir pingsan. Peluh makin membanjiri kening Rea, yang mulai mengejan setelah diberikan aba-aba oleh dokter. Seorang bidan yang mendampingi juga memberikan pengarahan yang baik. Suara tangisan bayi terdengar seiring napas Rea yang hampir habis, seiring rasa sakit yang mendadak lenyap. Sementara baby Skyara dibersihkan, Rea menjalani prosedur lain. Mengalami sedikit robek di jalan lahir. Anjas sok kuat, menahan air mata melihat akhir perjuangan Rea melahirkan anak mereka. Jadi berpikir, cukup satu anak saja. 2 jam kemudian, ibu dan bayi dibawa ke kamar inap biasa. Sudah menunggu rombongan keluarga yang ikut ketar-ketir di luar ruangan bersalin. "Kulit ngikut ibunya ya. Wajah Anjas banget," komentar Maena. "Baru 2 jam lahir, Mbah Mae. Masih belum jelas warna kulitnya," sahut Giana. "Omagi, lihat tuh hidungnya." Maena memandangi si bayi yang mengulat di bedong warna merah muda. Mata si bayi terbuka membuat Maena gembira. "Ini grandmother, Skyara. Ini Eyang Uti, dede bayi."
Salwa juga memperkenalkan diri, lalu menarik lengan Hilman. "Ini Eyang Kung. Sapa cucunya, Pak." "Sapa gimana?" Hilman merasa aneh bicara dengan bayi yang baru lahir. "Ya, Allah. Malah tanya." Salwa jengkel sendiri. Rea merasakan tenaganya pulih kembali karena kehadiran keluarganya. Tenaga yang dikerahkan hampir 5 jam untuk melahirkan si bayi. Perjuangan yang berat terganti kebahagiaan. "Mas Anjas, kayak masih syok," ucap Juna, memilih duduk di sofa panjang. "Bukan syok lagi, mau pingsan juga, melihat darah dan cairan ketuban." Anjas tertawa kecil. Regan mendekati Rea. Si opa ganteng mencium kening putrinya, membisikkan kata-kata selamat dan kasih sayang. Hanya Giana yang menemani Rea, Maena dan yang lainnya pulang. Esok pagi akan datang, tentu saja membawa pasukan lain. Anjas pamit pulang sebentar karena tidak membawa baju ganti. Tetapi Hilman menyuruh Anjas tetap di rumah sakit. "Biar Mahen yang nganter pakaian, jas," kata Hilman. "Kamu harus jaga Princess." "Iya, Pak." Anjas mengangguk. "Rea mama pulang dulu." Salwa mencium puncak kepala Rea. "Mau hadiah apa?" Rea tersenyum. "Mama udah ngasih hadiah terindah, yakni Mas Anjas," jawabnya. "Aih, bisa aja." Salwa tersenyum lebar, lalu memeluk Rea sebentar. Salwa dan Hilman berjalan keluar ruangan. Hari sudah menggelap ketika motor melaju di atas jalan raya. "Besok saja menjenguk Rea dan bayinya," ucap Maena, sembari membersihkan make up. "Rea perlu istirahat." "Betul itu." Sekarang sudah malam, imbuh Tejo, bersama Regan memasak mie instan. Rencana semula akan balik Semarang setelah acara resepsi, harus diundur besok siang atau sore. Tergantung situasi. Wening dan Rita sudah tidur lebih awal, karena kelelahan. "Davi Vivi, mending kalian ngamar aja." Regan membalikkan badannya. "Pengantin baru malah ikut nongkrong di sini." "Vivi yang minta, Om." Davi cengengesan. "Paksa pulang." "Vi, pulang dulu," seru Regan. Juna dan Dania yang mendengar teriakan Regan, cekikikan bagai hantu. Sementara Vivi merah padam karena malu. "Jangan kaget kalau di roasting, Mbak Vivi," ucap Dania pelan. "Tampang sangar, hati Hello Kitty." Timpal Juna, teringat betapa gugupnya Regan saat mengantar Rea. "Bu Asi besok ke rumah jam 6 bisa?" tanya Maena, menyelipkan uang lelah di telapak tangan Asih. "Bisa, Bu. Matur nuwun." Asih senang mendapatkan uang lembur 200.000 dari Maena. Perempuan itu lantas berpamitan. Dia berbarengan keluar dengan pengantin baru. Davi menggandeng lengan Vivi, mereka berjalan melewati jalan yang lengang. Hanya 1 atau 2 motor yang sesekali lewat. Hari Senin Davi harus masuk kerja, walaupun keponakan si mafia mebel, dia tidak diistimewakan. "Kita ke Bali minggu depan." "Berangkat Jumat sore," ucap Davi. "Iya, Mas." Vivi mengangguk, ada perasaan sedih di antara kegembiraan. Karena esok akan berpisah dengan Nur. Vivi akan tinggal bersama keluarga Maena terlebih dahulu, sebelum menempati rumah sendiri. Rumah Nur masih ramai ibu-ibu yang rewang. Mereka menghangatkan menu yang tidak habis, mencuci gelas dan piring kotor. Kata Bu Mae, "Besok saja, Bu," ucap Vivi saat Nur bertanya. "Lah, iya, sekarang udah malam. Udah jam 8:30, timpal Nur. Kalian istirahat aja." Vivi mengangguk. Sempat mencari keberadaan Davi yang mendadak hilang. Mungkin sudah masuk ke kamar. "Vi, yang semangat ya," celetuk Bu Darmi, kala Vivi berjalan ke kamar mandi. Lagi-lagi, Vivi hanya mesam-mesam. Di dalam kamar, Vivi menggosok gigi. Harus mempersiapkan diri dengan baik. Vivi melepas CD, membersihkan area intim walaupun tadi sudah dilakukan saat mandi. CD itu dimasukkan ke ember plastik, bergabung dengan pakaian kotor lain.
Lalu, Vivi keluar kamar mandi. Langkahnya agak cepat, karena di balik rok panjangnya tidak mengenakan apapun. Vivi membuka dan menutup pintu serta mengunci. "Mas Davi." Vivi memekik pelan, karena Davi mendorong tubuhnya ke atas tempat tidur. "Lama banget," ujar Davi, yang shirtless. Tubuh Davi tidak setinggi Regan dan Anjas. Tidak pula berbadan besar. Cukup proporsional dengan otot-otot tubuh. Tangan mulai menggerayangi tubuh Vivi. Derak malam yang dingin, terasa panas di kamar kecil itu. Dua anak manusia berkelindan dalam peluh dan deswah. Rea mengamati Anjas yang bicara dengan Hilman di selasar, terlihat dari pintu yang terbuka lebar. Pagi itu, Salwa datang jam 6 pagi. Membawakan sarapan untuk Giana dan Anjas. Segitunya lihat Mas suami, goda Giana. "Gondrongnya itu, Ma. Akan cukur kalau Dede udah lahir," tukas Rea, lalu berpindah mengamati baby Skyara yang anteng. Tepat pukul 9, satu persatu keluarga berdatangan. Wening dan Rita bersuka cita atas kehadiran cicit pertama. Saling mendoakan berusia lebih panjang lagi, supaya bisa ngumpul dengan keluarga. Dania betah sekali di sisi boks bayi. Bayi yang selama ini di dalam perut Rea, akhirnya menghirup napas dunia Nafa. Dunia yang indah sekaligus meresahkan. Dunia yang keras dengan berbagai macam sisi-sisi kehidupan. "Mas Anjas, tolong buah melonnya," pinta Rea. Anjas meraih piring yang dibungkus plastik wrap makanan. Dengan penuh perhatian menyuapi Rea. "Cantik banget istriku," puji Anjas. Walaupun wajah kuyu dan rambut yang agak lepek, bagi Anjas Rea tetap cantik. "Gombal pagi hari," cibir Rea. "Jas, panggilan untuk Skyara apa?" tanya Salwa. "Kalau Sky tapi tinggalnya di desa. Inggris banget nggak sih?" Anjas meminta pendapat. "Ara, Kara, Ayah. Ayah nehi-nehi," celetuk Juna. "Aca-aca, Jun." Mahen menggeplak punggung Juna. Di tengah kehangatan keluarga dan tawa yang menggema, kelahiran Skyara menjadi titik awal babak baru bagi Rea dan Anjas. Cinta, kepercayaan, dan dukungan dari orang-orang terdekat mengukir kenangan indah di desa kecil mereka. Meski dunia penuh liku, kehadiran si kecil membawa harapan dan kebahagiaan yang tak ternilai. Dan di sini, di antara canda dan pelukan hangat, mereka belajar bahwa keluarga adalah tempat kembali, tempat di mana setiap cerita menemukan maknanya. Tamat.